CCTV sudah ada sejak awal tahun 1920-an dengan teknologinya yang disempurnakan pada tahun 1940-an. Sejak saat itu, kamera CCTV telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, dan kamera-kamera itu mengawasi semua yang kita lakukan. Dalam penyelidikan polisi, CCTV adalah petunjuk yang sangat berharga, karena banyak penjahat yang lupa memikirkan berapa banyak kamera yang mengawasi mereka setiap saat. Nomor 10, Natalie McNally yang berusia 32 tahun dari Lurgan, Irlandia Utara, baru saja mengetahui bahwa dia sedang hamil pada bulan November 2022. Pacarnya, Stephen McCulloch, dan keluarga mereka sangat bahagia dengan kabar kehamilan tersebut. Hanya sebulan kemudian, Natalie menghilang, dan apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu kasus paling rumit di Irlandia Utara. Stephen dan Natalie bertemu pada musim panas tahun 2022 melalui aplikasi kencan, dan langsung cocok satu sama lain. Stephen adalah seorang pembuat konten dan streamer dengan nama Vortex Saxon 07, di mana ia membuat video tentang Doctor Who dan menyiarkan dirinya bermain video game seperti seri GTA. Dengan sekitar 40.000 pelanggan, ia sedang berada di jalur yang tepat untuk membangun posisinya di niche itu. Sepanjang hubungan singkatnya dengan Natalie, Stephen terus mengunggah konten dan berharap suatu hari nanti itu akan menghasilkan cukup uang untuk menghidupi keluarga barunya. Dalam hitungan bulan, kanal dan siaran langsungnya akan menjadi bukti utama dari kejahatan yang coba ia tutupi. Pada tanggal 18 Desember 2022, Stephen membuka kanal YouTube-nya dan memulai siaran langsung selama 6 jam saat ia bermain GTA Vice City. Namun para penontonnya menyadari ada sesuatu yang aneh. Biasanya dia berinteraksi dengan basis penggemarnya yang kecil tapi setia. Namun pada waktu-waktu tertentu, dia mengatakan tidak bisa berinteraksi dengan mereka malam ini karena masalah teknis. Sehari kemudian, pada tanggal 19 Desember 2022, Stephen menerima telepon dari Gardai bahwa pacarnya, Natalie, telah ditemukan meninggal di rumahnya. Berita itu mengejutkan komunitas kecil Lurgan, dan pencarian terhadap orang yang bertanggung jawab pun dimulai. Hanya beberapa jam setelah penyelidikan dimulai, para penyelidik menemukan rekaman CCTV seorang pria aneh berjalan menuju dan kemudian menjauh dari properti Natalie. TKP tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar dia diserang oleh seseorang yang dia kenal dan percayai. Stephen menjadi tersangka utama mereka, tetapi ada satu masalah. Dia sedang melakukan siaran langsung pada saat Natalie diserang. Tapi Stephen menyembunyikan sebuah rahasia. Tim forensik digital memeriksa perangkatnya dan menemukan bahwa siaran langsung itu sebenarnya telah direkam 4 hari sebelumnya, yang menjelaskan mengapa dia tidak bisa berinteraksi dengan penontonnya. Berbekal informasi ini, para penyelidik kembali memeriksa rekaman CCTV dan menyadari bahwa itu adalah Stephen. Hal ini didukung oleh pernyataan saksi dan fakta bahwa ponselnya tidak aktif selama beberapa jam sebelum serangan terjadi. Pada Februari 23, Stephen ditangkap dan didakwa atas serangan terhadap Natalie. Sayangnya, bagi keluarga Natalie, jalan menuju keadilan sama sekali tidak mulus. Pengacara Stephen mengajukan beberapa permohonan untuk menunda persidangan. Akhirnya, pada bulan Maret 26, juri berkumpul di pengadilan untuk mendengarkan kasus tersebut dan memberikan keputusan mereka. Hanya sedikit lebih dari 2 jam setelah juri dibubarkan, mereka kembali ke ruang sidang dengan putusan mereka, dan Stephen McCulloch dinyatakan bersalah karena menyerang pacarnya yang sedang hamil. Pada bulan Juni 26, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 31 tahun. Keluarga Natalie berjuang keras dan lama agar keadilan ditegakkan, dan mereka ingin Natalie dikenang seperti saat dia masih hidup. Saudara laki-lakinya, Neil, mengatakan kepada BBC bahwa dia adalah kakak perempuan terbaik dengan hati emas. Orang lain menggambarkannya sebagai cahaya matahari yang selalu menyayangi semua orang. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketahuilah bahwa bantuan tersedia di luar sana. Jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda dapat menghubungi 1-800-79-723. Di Inggris, 08082-0247. Kanada 1-870-97090. Irlandia 1-800-34190 atau hubungi tempat perlindungan setempat Anda untuk informasi lebih lanjut. Anda tidak harus melakukannya sendirian. Nomor 9. Athena, Yunani adalah rumah bagi 600.000 orang dan merupakan pusat budaya serta sejarah Yunani. Jalan-jalan di Athena dipenuhi oleh ribuan tahun sejarah dan peradaban, serta menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya.
Pada tahun 26, Athena menjadi sorotan berita karena alasan yang sangat berbeda. Tanggal 28 April 26 dimulai seperti hari-hari biasa di negara yang dipenuhi sinar matahari ini. Anak-anak berjalan ke sekolah dan orang dewasa lalu lalang di jalanan bersiap untuk hari kerja berikutnya. Pagi hari berlalu dengan lalu lintas mulai sepi, menyisakan sebagian besar turis berjalan di jalanan. Sekitar pukul 12 siang, suara ledakan keras terdengar berasal dari lingkungan Keramikos. Hal ini diikuti oleh banjir panggilan ke-12 nomor darurat di Yunani saat orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Menurut saksi mata, mereka melihat seorang pria mengenakan mantel panjang yang menyembunyikan senjata api. Beberapa detik kemudian, dia mulai menembaki para pegawai dan warga sipil di gedung National Security Foundation, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pensiun. Seorang pekerja terkena tembakan di bagian kaki saat ia menggiring rekan-rekan kerjanya dan para pelanggan ke tempat yang aman. Dalam hitungan detik, pria itu keluar dari gedung, memanggil taksi, dan pergi. Target berikutnya yang terkonfirmasi adalah pengadilan banding di distrik Ambelukopi di kota itu. Karena dia menyembunyikan senjatanya, dia bisa melewati keamanan tanpa masalah dan mulai menembaki para panitera pengadilan. Lebih banyak panggilan masuk, dan tiba-tiba polisi Yunani mendapati diri mereka harus menangani 2 lokasi kejahatan sekaligus. Secara total 5 orang terluka, 1 pria dan 4 wanita. Dan berkat kaca pengaman serta kesigapan, mereka berhasil lolos tanpa cedera yang mengancam jiwa. Setelah lokasi kejadian diamankan dan para korban diselamatkan, polisi Athena memulai perburuan terhadap pelaku. Karena pria tersebut telah menyerang gedung-gedung pemerintah, polisi tahu mereka memiliki banyak bukti CCTV yang bisa digunakan. Tim kejahatan siber menghabiskan beberapa jam memeriksa kamera di seluruh kota untuk membuat jejak digital pergerakan tersangka mereka. Beberapa jam setelah serangan itu, gambar-gambar disebarkan ke media dan informasi dari masyarakat pun segera berdatangan. Malam itu, polisi Athena mengumumkan bahwa seorang pria berusia 89 tahun telah ditangkap sehubungan dengan serangan tersebut. Rekaman CCTV dengan jelas menunjukkan pria itu berjalan masuk ke gedung pertama sebelum memanggil taksi dan melarikan diri. Polisi juga menggunakan pernyataan saksi dan bukti forensik untuk memastikan penangkapan tersebut. Pensiunan tersebut belum disebutkan namanya kepada media dan motifnya masih belum jelas. Sumber-sumber menyatakan bahwa pria tersebut melemparkan amplop di lokasi kejadian dan mengatakan kepada para korban bahwa merekalah alasannya. Hal itu masih sebatas spekulasi. Namun, beberapa pihak di Yunani berpendapat bahwa rendahnya tingkat pensiun mungkin telah mempengaruhi serangannya. Kejahatan senjata api jarang terjadi di Yunani jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, dan pada tahun 2023 mereka memiliki 0,33 kasus pembunuhan dengan senjata api per 100.000 penduduk. Yunani saat ini mengizinkan kepemilikan senjata pribadi dengan aturan ketat terkait perizinan. Kasus terhadap pensiunan tersebut saat ini masih berlangsung, dengan polisi tetap bungkam tentang bagaimana proses penuntutan dan hukuman akan berjalan. Nomor 8. Henry Novak yang berusia 18 tahun adalah seorang pemuda yang cerdas dan penuh harapan. Pada musim panas tahun 25, ia baru saja diterima di Universitas Southampton untuk belajar akuntansi dan keuangan. Hanya beberapa bulan kemudian, polisi Inggris akan membuka salah satu penyelidikan terbesar dalam sejarah Inggris. Pada bulan Desember 25, Henry mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswa. Dia pergi ke pub, berteman dengan orang-orang dari seluruh negeri, dan memasak makanan khas mahasiswa, mie ramen. Tanggal 3 Desember adalah hari yang biasa bagi Henry. Dia belajar di kuliah terakhirnya untuk semester ini, menutup buku catatannya, dan mulai berkemas untuk pulang ke rumah merayakan Natal. Malam itu, Henry dan tim sepak bola universitas sepakat untuk bertemu di pub lokal mereka untuk merayakan keberhasilan mereka melewati semester pertama sebagai mahasiswa. Minuman terus disajikan, orang-orang mengobrol, dan semua orang membicarakan rencana Natal mereka. Sekitar pukul 11 malam, CCTV merekam Henry memasuki pub Hobbit. Beberapa menit kemudian, dia pergi tanpa memesan minuman. CCTV kemudian merekam Henry berjalan kembali ke penginapannya sendirian dengan ponsel di tangannya. Saat berjalan, Henry mulai merekam video Snapchat, dan ketika dia berjalan ke Jalan Belmont, dia bertemu dengan Vikram Singh Digwa yang berusia 23 tahun. Polisi berhasil memulihkan video tersebut yang menunjukkan Vikram berjalan menjauh dari Henry, sementara Henry berteriak, "Kamu orang jahat." "Katakan kamu orang jahat, ayo." Menurut laporan, Vikram berbalik dan menjawab, "Aku orang jahat," sebelum merebut ponsel Henry dari tangannya. Setelah merebut ponsel Henry, Vikram mengeluarkan kirpannya, sebuah pisau upacara yang dibawa oleh umat Sikh sebagai bagian dari komitmen agama mereka, dan mulai menyerang Henry, menusuk dada, kaki, dan wajahnya.
Warga Jalan Belmont mendengar keributan itu dan segera menelpon 9 setelah melihat Henry terhuyung-huyung di jalan. Dalam hitungan menit, polisi Hampshire tiba di lokasi dan awalnya menangkap Henry, karena Vikram mengatakan kepada mereka bahwa Henry telah mengucapkan komentar merendahkan tentang ras dan agamanya. Karena kebingungan ini, petugas tidak langsung menangani luka Henry dan baru 10 menit kemudian CPR dimulai. Tim ambulans tiba di lokasi mendekati tengah malam. Sayangnya, karena parahnya luka-luka yang diderita, Henry Novak dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Vikram Digwa ditangkap di lokasi kejadian dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama perjalanan ke kantor polisi, saudara korban, Gurpreet, diizinkan untuk ikut bersama dan percakapan antara keduanya direkam. Gurpreet menyarankan saudaranya untuk mengaku membela diri, namun Vikram menunjukkan bahwa jalan tersebut dipenuhi dengan kamera. Setelah mendengar percakapan ini, polisi Hampshire mengumpulkan semua rekaman yang tersedia dan berhasil membuat garis waktu kejadian yang solid. Mereka juga dapat menyaksikan saat Vikram menyerang Henry yang semakin memperkuat kesalahannya. Vikram dibacakan peringatan hukum dan didakwa dengan pembunuhan beberapa waktu kemudian pada bulan itu. Pada bulan Mei tanggal 26, setelah berbulan-bulan penuh penderitaan, keluarga Henry akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara langsung kepada Vikram saat dia diadili. Lucy Ross, ibu Henry, berbicara tentang dampak mendalam dan abadi dari kepergian putranya serta penderitaan yang dirasakannya saat harus memberitahu orang tuanya bahwa Henry telah tiada. Butuh waktu kurang dari sebulan bagi juri untuk kembali dengan putusan mereka. Bersalah. Juri menolak argumen pembelaan diri Vikram dan menyatakan dia bersalah atas pembunuhan. Pada tanggal 1 Juni 2026, Vikram dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 21 tahun. Polisi Hampshire saat ini sedang mengadakan penyelidikan publik terkait kasus tersebut dan bagaimana tindakan mereka bisa sampai dibiarkan terjadi. Ayah Henry berbicara tentang warisan putranya dan ingin masyarakat mengingatnya sebagai anak yang bahagia, nakal, dan cerdas dengan ambisi besar. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak ingin nama putranya digunakan untuk menciptakan perpecahan, kebencian, atau ketegangan. Henry Novak akan dikenang karena kecintaannya pada sepak bola, matematika, dan keluarganya. Nomor 7. Kasus John dan Jane Doe seringkali menjadi yang paling sulit untuk dipecahkan karena para penyelidik tidak hanya harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka, tetapi juga siapa mereka sebenarnya. Kasus orang tak dikenal dari Amerika Serikat tampaknya mendapatkan perhatian paling banyak mengingat betapa terorganisirnya sistem di sana, seperti Name Us. Banyak kasus dari seluruh dunia juga membutuhkan perhatian kita yang sama besarnya. Hari Valentine adalah hari cinta dan perayaan, baik bersama pasangan, pacar, atau bahkan teman-teman Anda. Bagi para petugas di Melbourne, Australia, hari Valentine mereka akan dimulai sedikit berbeda. Pada pukul 11 pagi, polisi Melbourne menanggapi panggilan dari Sungai Meriwalong yang terletak di dekat Jalan Canning. Orang-orang yang lewat melihat tubuh seorang pria mengapung di air. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan pria tersebut tidak merespons. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin, petugas pertama yang datang tidak berhasil menyelamatkan nyawanya dan dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Pada saat publikasi, penyebab kematiannya belum diumumkan ke publik, namun polisi Melbourne sangat ingin mengetahui identitasnya. Menurut laporan, pria tersebut berkulit putih berusia antara 21 hingga 50 tahun dengan rambut gelap dan memiliki bulu wajah. Dia memiliki beberapa tato yang khas, seperti tulisan Mom 1964 sampai 2006 di lengan bawah kanannya, dan Mr. Horsepower di lengan bawah kanannya, serta gambar garis api di lengan kirinya dan karakter bergaya burung pelatuk berbulu di bagian luar lengan kanannya. Dia ditemukan mengenakan kaos gelap dengan tulisan Barber di bagian depan, celana jeans hitam, ikat pinggang berduri, kaos kaki hitam, sepatu olahraga putih, dan kalung perak. Pria tersebut tidak membawa dokumen identitas apapun, sehingga proses identifikasi menjadi terhambat. Selama penyelidikan mereka, polisi Melbourne menemukan petunjuk yang membingungkan. Pada tanggal 8 Februari 26, pukul 8:10 malam, pria itu terlihat berjalan di Duke Street di Sunshine North. Rekaman ini diambil 6 hari sebelum jasadnya ditemukan, dan para penyelidik sangat ingin menelusuri jejaknya pada hari-hari sebelum ia meninggal. Gambar CCTV bersama dengan rekonstruksi digital dan foto-foto telah disebarluaskan ke media, namun sejauh ini belum ada petunjuk. Hanya sedikit detail yang tersedia dalam kasus ini karena minimnya informasi yang dimiliki polisi. Tato bertuliskan ibu di lengan bawahnya mungkin adalah petunjuk terbaik.
Penyelidik dapat menggunakan informasi ini untuk melacak catatan perempuan yang sesuai dengan tanggal-tanggal ini untuk melihat apakah mereka memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Hingga 26 Juli, polisi Melbourne masih belum mengetahui siapa pria ini. Dia pantas mendapatkan kembali namanya dan dimakamkan bersama keluarganya sesuai dengan kepercayaan mereka. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus John Doe Melbourne diminta untuk menghubungi kepolisian Victoria di kantor polisi Avondale Heights di nomor +03 93767 atau kirimkan email kepada mereka melalui tautan yang disertakan di bawah ini. Selain itu, jika Anda ingin tetap anonim, Anda dapat menghubungi Crime Stoppers Australia di nomor +031 830 atau kunjungi tautan di bawah ini. Nomor 6. Nancy Guthrie yang berusia 4 tahun digambarkan sebagai wanita yang cerdas, tajam, dan mandiri, serta telah bekerja keras membesarkan 3 anaknya. Putrinya, Savannah Guthrie, kemudian menjadi jurnalis mega bintang, menulis untuk NBC News dan MSNBC, bahkan pernah menjadi koresponden Gedung Putih di bawah pemerintahan Bush dan Obama. Pada usia 26 tahun, Nancy menikmati masa pensiunnya yang layak dan tinggal sendirian di lingkungan mewah Catalina Hills di Tucson, Arizona. Catalina Hills dihuni sekitar 50.000 orang dan selama bertahun-tahun, Nancy telah berteman baik dengan banyak orang di kota kecil itu. Semua orang saling mengenal dan semua orang merasa aman. Pada tanggal 31 Januari 2026, Nancy kembali ke rumah setelah menghabiskan hari bersama keluarganya. Hari berikutnya adalah hari Minggu, dan Nancy sangat teguh dalam imannya, jadi ketika dia tidak muncul di siaran langsung gereja online di gereja Presbyterian Cornerstone, jemaat menjadi khawatir. Nancy suka menghadiri secara langsung jika memungkinkan. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mengalami nyeri kronis dan masalah kesehatan lainnya. Untungnya di zaman modern ini, gerejanya bisa diakses hanya dengan sentuhan jari, dan dia tidak pernah melewatkan satu khotbah pun. Keluarganya segera mengetahui ketidakhadirannya dan datang ke rumahnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Ketika mereka tiba, mereka menemukan rumah yang kosong dan segera menghubungi nomor darurat 911. Dalam hitungan menit, kantor syarif Kabupaten Pima langsung mendatangi rumah tersebut dan penyelidikan pun dimulai. Para penyelidik menggeledah rumah untuk mencari Nancy, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Awalnya, mereka menduga Nancy mungkin mengalami keadaan darurat medis, tetapi tidak ada satupun tetangganya yang ingat melihatnya hari itu atau mendengar dia meminta tolong. Yang paling mengkhawatirkan, ponsel, dompet, dan barang-barang lainnya milik Nancy ditinggalkan di dalam rumah. Jika Nancy pergi secara sukarela, dia pasti pergi dengan tergesa-gesa. Namun para penyelidik meragukan teori ini karena dia menderita nyeri kronis dan mobilitasnya terbatas. Mengingat ketenaran dan posisi Savannah, hilangnya ibunya dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. Orang-orang ikut berkomentar tentang situasi tersebut dan banyak yang berspekulasi yang justru menambah penderitaan keluarga itu. Beberapa hari setelah penyelidikan, FBI ikut dalam pencarian dan kasus ini berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. FBI menemukan rekaman CCTV dari kamera rumah Nancy serta dari kamera di sekitar area tersebut. Rekaman yang didapat dari dini hari tanggal 1 Februari 2026 menunjukkan seorang pria mengenakan penutup wajah ski, pakaian tebal, dan membawa ransel. FBI juga menyatakan bahwa pria tersebut membawa senjata api di pinggangnya. Tersangka yang tidak diketahui identitasnya itu berhati-hati untuk menjauhkan wajahnya dari kamera, namun dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan wajahnya. Video dari media berita dan media lainnya juga dianalisis oleh para penyelidik, karena kamera mereka menangkap petunjuk penting. Dalam beberapa cuplikan, jejak merah terlihat melingkar dari pintu depan Nancy. Rekaman ini bersama dengan rekaman CCTV pria tersebut dirilis ke media. Beberapa hari setelah Nancy menghilang, keluarganya menerima beberapa surat tebusan. Salah satu surat menuntut beberapa juta dolar untuk pembebasannya dengan menyebutkan bahwa uang tersebut harus dikirim dalam bentuk mata uang kripto. Pada bulan Juni tahun ini, FBI menentukan bahwa surat-surat tebusan tersebut palsu, sebuah upaya buruk dari para penipu untuk memanfaatkan kasus ini dan mengambil keuntungan dari penderitaan keluarga. Meskipun ada rekaman CCTV serta foto dan video lainnya, masih belum ada petunjuk dalam kasus Nancy. Pihak berwenang meyakini bahwa Nancy dibawa secara paksa, namun siapa yang membawanya dan alasannya masih menjadi misteri. Keluarga Nancy berharap dia bisa kembali dengan selamat ke keluarganya, tempat dia seharusnya berada. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Detektif Regina Manzanedo dari kantor syarif Kabupaten Pima di 520 351 460 dengan menyebutkan nomor kasus 260 201080.
atau kantor FBI Phoenix di 6234619 atau secara online di tips.fbi.gov. Nomor 5. Sally Grace Contarino yang berusia 26 tahun terbang ke Nevada pada bulan Juni 26 untuk mewujudkan sebuah impian. Sally yang berasal dari Melbourne, Australia, telah menghabiskan berbulan-bulan bekerja untuk membiayai perjalanan solonya ke Amerika Serikat, di mana dia berencana untuk berkeliling California dan Nevada. Hanya sehari sebelum dia dijadwalkan pulang, dia menghilang, dan sekarang para penyelidik sedang berusaha menemukannya. Pada awal Juni, Sally terbang dari rumahnya ke Amerika Serikat untuk memulai perjalanan solonya. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan, dan dia sudah menantikan perjalanan ini sejak lama. Saat dia mendarat, dia mengirim pesan kepada teman-teman dan keluarganya untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Dia memulai perjalanannya di California, berhenti di semua tempat terkenal, dan mengirim banyak foto kepada keluarganya. Setelah selesai di sana, dia pindah ke Nevada, lebih tepatnya ke Las Vegas, kota hiburan dunia. Pada tanggal 19 Juni, 2 hari sebelum dia dijadwalkan pulang, dia mengirim pesan teks kepada teman-temannya yang berbunyi, "Aku akan mendaki Lone Mountain, lalu pulang ke rumah. Aku terbang pulang besok." Kita tahu bahwa Sally berhasil menyelesaikan pendakiannya tanpa insiden dan dia kembali ke pusat kota Las Vegas. Tanggal 21 Juni pun tiba dan orang-orang terdekat Sally berharap bisa menyambutnya di bandara Melbourne. Namun saat penumpang terakhir keluar dari pengambilan bagasi, keluarganya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menghubungi maskapai tempat Sally terbang dan mengetahui bahwa dia tidak pernah naik ke pesawat itu. Tanpa ragu, orang tuanya menghubungi kepolisian Las Vegas untuk melaporkan putri mereka hilang dan penyelidikan pun segera dimulai. Polisi mulai melacak langkah terakhirnya dan menemukan rekaman CCTV dari tanggal 19 Juni. Rekaman tersebut menunjukkan Sally di Timbers Bar and Grill dan ketika diwawancarai, staf di bar mengatakan dia berada di sana selama sekitar 2 jam. Dia tampak bahagia dan bersemangat tentang kepulangannya pada tanggal 21. Setelah makan, dia meninggalkan bar dan grill dengan berjalan kaki. Rekaman CCTV lebih lanjut menangkap dirinya saat kembali ke hostel bungalow yang terletak di 1236 Las Vegas Boulevard. Kemudian pada hari itu, 20 atau 21 Juni, tidak jelas dari laporannya ada. Sally memberitahu staf hostel bahwa dia akan kembali untuk mengambil barang bawaannya karena dia akan naik bus ke Gunung Charleston, barat laut Las Vegas. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Ketika polisi Las Vegas tiba di hostel, mereka berhasil mengambil barang bawaannya dan barang-barang pribadinya yang lain. Mereka juga menemukan bahwa tiket busnya ke Los Angeles, tempat dia seharusnya terbang pulang, belum dipindai. Beberapa bagian Gunung Charleston telah dicari dengan bantuan anjing pelacak, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah video mengkhawatirkan tentang Sally muncul di internet. Video tersebut yang bertanggal 17 Juni menunjukkan Sally didekati oleh seorang pria penakluk wanita di luar sebuah 7-Eleven di Boulder Highway. Pria yang tidak disebutkan namanya itu mendekati Sally dan mencoba mengajaknya berkencan. Namun Sally menolaknya karena dia sudah punya pacar. Polisi Las Vegas saat ini sedang menyelidiki video tersebut dan pria yang merekamnya. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah dia memiliki kaitan dengan hilangnya Sally. Dalam pernyataan pers, Departemen Kepolisian Las Vegas mengklasifikasikan Sally sebagai orang dewasa hilang yang terancam, serta menambahkan bahwa dia mungkin sedang mengalami tekanan emosional berat atau membutuhkan perhatian medis. Polisi belum memberikan komentar mengenai alasan mereka percaya bahwa Sally sedang mengalami tekanan emosional atau membutuhkan perhatian medis. Video Sally di luar 7-Eleven telah menarik perhatian baru terhadap kasus ini. Dan meskipun video tersebut membuat banyak orang berspekulasi, penting untuk diingat bahwa pria yang terlibat belum didakwa dan tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Penting juga untuk diingat dampak emosional dari spekulasi yang bisa dirasakan oleh teman dan keluarga Sally yang mungkin membaca komentar-komentar ini di media sosial. Sally Grace Contarino digambarkan sebagai perempuan kulit putih dengan rambut dan mata coklat, tinggi 5 kaki 5 inci dan berat 130 pon. Dia terakhir terlihat mengenakan sweatshirt abu-abu dan biru, celana pendek denim, serta sepatu hitam dan putih. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kepolisian Las Vegas di 702 8282 907 dengan menyebutkan nomor kasus LLV 2606 000 83886. Atau melalui email ke alamat email yang tertera di bawah ini. Nomor 4, Skotlandia, tanah haggis, rock khas, bagpipe, dan beberapa orang paling ramah yang pernah Anda temui. Ketika Anda memikirkan geng dan keluarga kriminal, jika Anda bukan dari Eropa, mungkin Anda tidak pernah terpikir untuk menganggap Skotlandia sebagai rumah bagi kelompok-kelompok ini.
Pada tahun 2026, perseteruan panjang antara dua keluarga terbesar di Skotlandia akhirnya mencapai puncaknya. Semuanya dimulai pada 2 Maret 2025 ketika sebuah mobil ditemukan hangus terbakar di Edinburgh. Dalam beberapa hari berikutnya, bisnis-bisnis di Edinburgh dan Glasgow menjadi sasaran serangan kebakaran besar-besaran. Pada 4 April, sebuah rumah di High Drive, Edinburgh, dibakar sekitar pukul 1.20 pagi. Api begitu ganas hingga merambat ke properti yang bersebelahan. Syukurlah petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan tidak ada yang terluka parah. Setiap hari selama sebulan berikutnya, rumah, bisnis, dan mobil menjadi sasaran dua sindikat kejahatan terbesar di negara ini, keluarga Daniel dan keluarga Leon. Pada tanggal 22 Mei, kekerasan semakin meningkat ketika seorang pria berusia 55 tahun diserang di rumahnya di Glasgow. Saksi mata ingat melihat 4 atau 5 pria melompat keluar dari Range Rover hitam untuk melancarkan serangan sebelum pergi dengan mobil itu. Polisi Skotlandia tahu mereka harus mengendalikan serangan-serangan tersebut, jadi mereka meluncurkan operasi Portulage. Selama penyelidikan mereka, polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan 3 pria membakar rumah-rumah di Glasgow dan Edinburgh. Pada akhir tahun 2025, 3 pria, Marshall O'Hara yang berusia 21 tahun, Fraser Stewart yang berusia 22 tahun, dan Aidan McLaughlin yang berusia 21 tahun, semuanya ditangkap terkait dengan serangkaian serangan di antara kedua kota tersebut. Jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memiliki rekaman CCTV dari kamera bel pintu yang menunjukkan ketiga pria tersebut menuangkan bensin ke dalam kotak surat sebelum membakarnya. Ketiganya termasuk di antara puluhan orang yang ditangkap karena perseteruan yang telah melanda Skotlandia. O'Hara dan Stewart dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, sementara McLaughlin hanya mendapat 3 tahun karena masa tahanan yang sudah dijalani. Dalam pernyataan hukumannya, hakim berkata, "Seperti yang sudah saya katakan, saat Anda mengaku bersalah, masyarakat tidak akan menerima tindakan gangsterisme seperti ini. Perseteruan antara keluarga-keluarga itu telah mereda untuk saat ini, tetapi polisi masih mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan berikutnya." Nomor 3. Pada tanggal 21 Mei 2026, polisi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, menerima telepon dari sebuah restoran kecil. Orang-orang di restoran itu menelpon untuk melaporkan sebuah pembunuhan yang terjadi tepat di depan mata mereka. Dalam waktu 24 jam, kepolisian kota Ho Chi Minh berhasil memecahkan kasus tersebut, semua berkat kamera CCTV. Beberapa saat sebelum pukul 10 malam, polisi dikerahkan ke sebuah restoran kecil yang tampak sederhana di jalanan sibuk kota Ho Chi Minh. Saat mereka tiba, mereka menemukan mayat Lorenzo Lamalu yang berusia 24 tahun, seorang warga negara Australia. Awalnya, tampak bahwa Lorenzo berada di Vietnam sebagai turis, tetapi setelah polisi mengetahui lebih banyak tentang dirinya, kasus ini menjadi jelas. Di negara asalnya, Australia, pemuda Australia ini telah naik pangkat di dunia kriminal. Menurut laporan, polisi meyakini bahwa almarhum Lorenzo diduga merupakan anggota berpangkat tinggi dari Coconut Cartel, sebuah sindikat kejahatan yang sebagian besar terdiri dari pria-pria Pasifika, orang-orang Kepulauan Pasifik, Samoa, dan sebagainya. Nama itu sendiri dulunya pernah digunakan sebagai hinaan terhadap orang-orang Kepulauan Pasifik, tetapi sekarang kelompok itu telah mengambilnya kembali. Tim forensik berhasil memeriksa lokasi kejadian dan sangat cepat dalam penyelidikan, mereka menemukan bahwa jalan tempat kejahatan terjadi dipenuhi dengan kamera CCTV. Rekaman dari tanggal 21 Mei diambil, dan dalam hitungan menit, kasusnya pun terpecahkan. Gambar diam dari rekaman tersebut menunjukkan 2 pria berjalan menuju Lorenzo di restoran. Saat mereka mendekat, mereka merogoh saku dan mengeluarkan senjata api, menyerangnya di tempat dia duduk. Berkat bukti CCTV yang luas, hanya butuh 72 jam untuk melakukan penangkapan. Fa yang berusia 27 tahun yang diyakini telah menarik pelaku, dan Tavia Steve yang berusia 23 tahun ditangkap dan didakwa sehubungan dengan insiden tersebut. Penyelidikan terhadap kedua pria tersebut masih berlangsung, dengan salah satu dari mereka mengakui telah disewa untuk melakukan pembunuhan itu. Nomor 2. Chris Bagzarian yang berusia 85 tahun digambarkan sebagai pria baik hati yang mencintai keluarganya dan komunitasnya. Chris telah menjadi duda beberapa tahun sebelumnya dan tinggal sendirian di rumahnya di Sydney. Pada tanggal 13 Februari 2026, Chris secara misterius menghilang, dan rekaman CCTV akan membawa polisi kepada para pelaku yang bertanggung jawab. Chris memiliki rutinitas yang biasa ia jalani, jadi ketika keluarganya tidak mendengar kabar darinya hingga sore hari tanggal 13, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia adalah seorang kakek, paman, dan ayah yang berdedikasi, dan keluarganya tahu bahwa dia tidak akan pernah menghilang atas kemauannya sendiri. Mengingat usianya, polisi Sydney merespons dengan cepat, memulai pencarian yang akan berlangsung selama 11 hari untuk menemukannya.
Selama penyelidikan awal mereka menemukan tanda-tanda masuk paksa ke rumahnya di pinggiran kota dan tahu bahwa mereka perlu menyelidiki lebih dalam. Dengan menggunakan CCTV dan kamera bel pintu ring, polisi menemukan rekaman dari dini hari tanggal 13 Februari. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah mobil penuh orang terparkir di luar rumahnya, sementara dua pria berjalan mondar-mandir mengamati area sekitar. Penyelidik menyebarkan gambar-gambar ini ke publik dengan harapan ada yang mengenali mereka atau mobil mereka. Sementara itu, polisi berteori bahwa Chris telah diculik dari rumahnya sekitar pukul 5 pagi dan dibawa ke lokasi lain. Kecurigaan ini dikonfirmasi ketika jenazah Chris ditemukan dibuang di pinggiran Sydney. Koroner menyimpulkan bahwa Chris bertahan hidup selama kurang lebih 40 jam setelah dibawa dari rumahnya. Polisi bekerja tanpa lelah selama beberapa bulan, melakukan penyelidikan dan menerima informasi dari masyarakat. Berkat rekaman CCTV dan bukti-bukti lainnya, beberapa pria ditangkap terkait dengan kejahatan tersebut. Polisi Sydney berbicara kepada media setelah penangkapan dan menyatakan bahwa Chris telah menjadi target dalam kasus salah identitas. Kakek yang penuh kasih itu telah disangka sebagai kerabat Dimitris Stepanyan, seorang pengusaha kaya yang tinggal di dekat situ. Kasus terhadap para pria tersebut saat ini masih berlangsung dengan sistem hukum Australia yang sedang mempersiapkan persidangan mereka. Keluarga Chris membuat pernyataan kepada media di mana mereka mengatakan bahwa mereka ingin dirinya dikenang sebagai sosok yang berhati baik. Dia adalah seorang ayah, saudara, paman, dan kakek yang penuh pengabdian. Dia sangat dicintai, lembut, dan orang paling baik yang kami kenal. Seseorang yang bahkan tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Nomor 1. Natalia Villalobos yang berusia 6 tahun adalah seorang model dan influencer terkenal di negara asalnya, Kolombia. Dia telah mengumpulkan beberapa ribu pengikut di Facebook, Instagram, dan TikTok, dan sedang dalam proses memperluas jangkauannya lebih jauh lagi. Pada tanggal 3 atau 4 Juni, sumber berbeda-beda, Natalia telah memesan sebuah kamar di sebuah apartemen mewah di Bogota, ibu kota Kolombia, untuk menginap selama 14 malam. 13 malam pertama berlalu tanpa insiden, dengan Natalia meninggalkan apartemennya untuk menghadiri pertemuan, makan malam, dan menjelajahi kota. Tanggal 21 Juni, hari di mana Natalia dijadwalkan untuk check out telah berlalu. Tidak jelas apakah dia secara resmi telah check out dari kompleks apartemen tersebut. Kita tahu bahwa pada hari berikutnya, 22 Juni, seorang petugas kebersihan masuk ke apartemen tempat Natalia menginap dan langsung disambut dengan aroma yang sangat menyengat. Petugas kebersihan itu mendekati kamar mandi untuk mencari sumber bau tersebut dan menemukan sebuah koper yang ditinggalkan di dalam shower. Karena khawatir, petugas kebersihan itu membuka koper tersebut dan menemukan jasad Natalia yang dimasukkan ke dalamnya. Tempat kejadian itu dipasangi garis polisi dan polisi Bogota datang untuk memulai penyelidikan mereka. Polisi segera mulai mencurigai seseorang lain di kompleks apartemen tersebut dan mencari petunjuk apapun. Dan saat itulah mereka menemukan rekaman CCTV dari Matthew Foster Smith yang berusia 46 tahun, seorang dokter asal Inggris yang sedang berlibur di Kolombia. Rekaman tersebut memperlihatkan Matthew membawa spray ke ruang cuci kompleks sebelum pergi pada malam itu. Polisi Kolombia kemudian menemukan bukti fisik lain yang menunjukkan bahwa Matthew masuk ke apartemen Natalia saat dia sedang sendirian. Pihak berwenang juga menuduh bahwa Matthew menyerang Natalia sebelum memasukkan tubuhnya ke dalam koper. Namun saat pihak berwenang mengetahui hal ini, Matthew sudah melarikan diri ke selatan menuju Ekuador. Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuknya dan pada tanggal 26 Juni 2026, setelah melihat berita utama, dia memberikan wawancara eksklusif kepada surat kabar The Sun. Itu bukan saya. Saya sedang menonton pertandingan Inggris melawan Kroasia di layar besar di sebuah bar Irlandia. Setelah pertandingan, saya masuk ke pusat perbelanjaan. Saya berjalan-jalan, membeli es krim, dan kembali lagi kemudian untuk menonton pertandingan. Pada saat inilah penangkapan-penangkapan sebelumnya terhadap Matthew menjadi perhatian publik. Pada tahun 2020, dia menjalani hukuman 18 bulan penjara karena menguntit mantan pacarnya di Dorset. Dia juga telah menyebarkan gambar pribadi mantan pacarnya secara online. Pada tahun 2024, dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam kasus penguntitan lain, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah serangan terhadap Natalia dilakukan secara acak atau sudah direncanakan. Pada tanggal 27 Juni 2026, hanya sehari setelah memberikan wawancara kepada The Sun, Matthew ditangkap di Bandara Internasional Quito di Ekuador, di mana pejabat khawatir dia berusaha terbang kembali ke Inggris. Dia diekstradisi ke Kolombia, di mana dia secara resmi didakwa atas serangan terhadap Natalia. Jika terbukti bersalah, Matthew bisa menghadapi hukuman penjara 40 hingga 50 tahun. Wali Kota Bogota, Carlos Galan, menulis dalam sebuah pernyataan,
Di Bogota, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Ibu Natalia ingin putrinya dikenang sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat, serta berharap kasusnya akan membantu menciptakan perlindungan hukum baru bagi perempuan di seluruh negeri. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketahuilah bahwa ada bantuan yang tersedia. Jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda dapat menghubungi 1-800-799-7233. Di Inggris, 08082000247. Di Kanada, 1-888-709-7090. Di Kolombia, 01800-112-137. Atau hubungi tempat perlindungan setempat Anda untuk informasi lebih lanjut. Anda tidak harus melakukannya sendirian.